Kabupaten Tulang Bawang yang terletak di Provinsi Lampung menyimpan beragam destinasi wisata memukau sekaligus eksotis. Mulai dari keindahan alam, kekayaan budaya, hingga kuliner khas yang menggugah selera. Semuanya dapat sahabat XP temukan di sini. Sedangkan Tulang Bawang Barat adalah sebuah kabupaten baru hasil dari pemekaran Kabupaten Tulang Bawang. Sebagai pecahan dari Kabupaten Tulang Bawang Barat diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, yakni Bapak Mardianto pada 29 Oktober 2008. Dari segi potensi tempat wisatanya, Tuba Barat memiliki beberapa tempat wisata yang tak kalah menarik dari kabupaten lain di Provinsi Lampung. Ada banyak tempat recommended di Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat yang saling berkaitan dan mungkin tidak cukup dibahas dalam satu video saja. Kali ini Mimin akan bahas dulu 7 rekomendasi wisata ikonik paling menarik di 2 kabupaten di Provinsi Lampung ini dalam segmen 7 wisata paling-paling episode kali ini. Ada saingannya patung Hokage hingga peninggalan istana kerajaan yang bisa dikunjungi. Untuk sahabat YXP yang wisata di daerahnya mau dibahas juga, boleh chat Mimin di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Kita bareng-bareng tunjukkan yuk semantap apa pesona wisata Nusantara. Ini dia reviewnya. Cakat Raya. Wisata menarik Lampung ini punya Candi Prambanan versi mini. Yaps, wisata Cakat Raya dikenal dengan berbagai replika bangunan adat dan suku yang ada di Tulang Bawang, Lampung. Miniatur Candi Prambanan yang berdiri kokoh di sini memiliki luas 9 x 10 meter dan tinggi hampir 12 meter dengan detail yang rapih dan apik. Gak heran candi ini jadi ikon yang jadi incaran. Selain miniatur Candi Prambanan, tempat wisata Cakat Raya juga memiliki berbagai replika bangunan adat dari berbagai wilayah Nusantara, seperti rumah adat Batak, Minangkabau, bahkan rumah adat Jawa atau Joglo. Ukuran bangunannya juga cukup besar dan menunjukkan gambaran tentang kebudayaan Nusantara, terutama Lampung. Terletak di tengah-tengah alam yang indah, kawasan wisata Cakat Raya ini menawarkan pesona alam yang memukau, serta beragam kegiatan rekreasi menarik. Monumen Megopak. Kalau di Konohakagure ada relief patung Hokage, Lampung juga nggak mau kalah nih. Monumen Megopak atau dikenal dengan Tugu Empat Marga menjadi ikon kebanggaan masyarakat setempat. Destinasi wisata ini menjadi salah satu wisata sejarah yang unik dan merupakan salah satu upaya pemerintah setempat untuk mengenalkan budaya masyarakat Megopak ratusan tahun silam. Kisah di balik pahatan 4 patung gigantis ini menggambarkan 4 marga asli Lampung, yakni Marga Tegamoan, Marga Buai Bulan, Marga Buai Aji, dan Marga Suai Umpu. Keempat marga ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Pada masa penjajahan Belanda, keempatnya bergabung menjadi sebuah federasi masyarakat adat Megopak Tulang Bawang, yakni di sekitar tahun 1914, dengan sistem kemargaan yang saat itu memang menjadi sistem pemerintahan yang berlaku. Memiliki tinggi sekitar 15 meter, panjang 40 meter, dan ketebalan mencapai 6 meter, relief ini juga menjadikan bangunan Megopak sebagai replika dari 4 pemuka marga yang patut kita apresiasi. Pecinta hunting foto tentunya nggak boleh ya melewatkan mahakarya kebanggaan negeri kita ini. Kampung Tambak Rawajitu. Kampung Tambak Rawajitu pada dasarnya merupakan sebuah pemukiman kecil yang kekompakannya patut dicontoh nih. Kampung Tambak Rawajitu sendiri bukan merupakan suatu bentuk akan wisata budaya atau religi, namun merupakan bentuk wisata swadaya masyarakat yang juga menjadi wisata belanja hasil tambak dari Kampung Tambak Rawajitu yang cukup terkenal. Sebutan akan Kampung Tambak Rawajitu sendiri merujuk pada hasil tambak dari kampung bumi di Pasena Jaya yang paling besar di antara daerah lainnya. Sehingga area tambak pun sangat melekat pada Kampung Tambak Rawajitu. Terlebih lagi sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan.
Tetapi ada beberapa orang yang belum mengetahui secara pasti akan julukan dari Kampung Bumi di Pasena Jaya ini. Sehingga kalau berniat untuk mengunjungi wisata swadaya ini, harus ingat ya nama asli dari Kampung Tambak Rawajitu, yaitu Kampung Bumi di Pasena Jaya. Banyak nih yang berkunjung ke sini untuk membeli aneka macam hasil panen tambak atau juga menikmati pemandangan yang disajikan. Perkampungan air Kuala Teladas. Dari sekian banyak perkampungan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, Kuala Teladas adalah kampung yang paling kecil dan masyarakatnya menamai dirinya dengan Wai Tulang Bawang. Wai adalah bahasa Lampung yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya sungai. Hal ini karena di Kuala Teladas terdapat sungai yang kira-kira lebarnya 200 meter. Nah, di sungai ini seringkali diadakan lomba seperti dayung, lomba memancing, lomba menghias perahu, dan lain sebagainya. Banyak hal nih yang bisa sahabat XP lakukan di wisata perkampungan air Kuala Teladas. Pertama, sahabat XP bisa berkeliling di sungai sekitar perkampungan dengan menggunakan sampang yang bisa disewa dari warga sekitar. Sahabat XP juga bisa beli ikan hasil budidaya masyarakat Kuala Teladas dan bisa langsung minta dimasak hingga menyantapnya di sini. Gimana? Menarik bukan? Memancing di sini juga bisa dilakukan oleh para pengunjung dengan peralatan pancingnya bawa sendiri atau pinjam milik masyarakat setempat. Dengan suasana yang asri dan banyaknya aktivitas seru yang bisa dilakukan, dijamin sahabat XP nggak akan nyesel nih berkunjung ke tempat satu ini. Kalau perlu, ajak teman, keluarga, atau mungkin kekasih hati untuk seru-seruan di wisata perkampungan air Kuala Teladas. Taman Agrowisata Tubaba. Taman Agrowisata Tulang Bawang Barat atau disingkat Taman Agrowisata Tubaba adalah destinasi yang menawarkan pengalaman unik dalam menjelajahi keindahan alam Lampung. Tak hanya sekedar taman asri yang menampilkan indahnya arsitektur taman, tempat wisata ini juga menyediakan berbagai jenis buah dan sebagai tempat penelitian mengenai tanaman. Dalam hal ini, tempat wisata agrowisata Tubaba melibatkan masyarakat dan sekaligus berperan sebagai wisata edukasi. Sahabat XP akan menjumpai beragam buah asli Nusantara dan beberapa buah asal mancanegara. Jenis tanaman buah yang tersedia diantaranya jenis buah tropis dan untuk bibit buahnya berkualitas unggul. Selain itu, terdapat tanaman obat, sayuran, dan jenis bunga yang bermacam-macam. Kebun-kebun hijau yang membentang dengan beraneka ragam tanaman tumbuh subur sehingga nyaman dipandang. Pengalaman lainnya yang bisa sahabat XP nikmati saat berwisata di sini yaitu menikmati kesegaran dari kebun teh dan pohon kopinya. Pengalaman memetik sekaligus menikmati rasanya biji kopi dan teh segar yang berasal dari pohonnya langsung tentu nggak boleh terlewatkan. Islamic Center Tulang Bawang Barat memiliki desain yang unik tanpa kubah serta interior yang berbeda dari Islamic Center lainnya, menjadikan Islamic Center Tulang Bawang Barat merupakan salah satu yang termegah di Lampung. Sebagai komplek kegiatan keagamaan yang memiliki nama Komplek Dunia Akhirat ini, sering didatangi oleh wisatawan domestik serta dari luar daerah. Berkunjung ke sini, maka sahabat XP akan melihat banyak bangunan seperti Masjid Agung, rumah adat, serta pemandangan danau buatan yang indah. Lebih dikenal dengan Masjid 99 Cahaya atau Masjid Asmaul Husna, masjid ini mempunyai desain arsitektur yang sangat berbeda dari kebanyakan masjid di Indonesia bahkan dunia. Dari dalam masjid terdapat 99 lubang cahaya yang menerangi masjid dan akan berubah sesuai dengan perputaran bumi yang mengelilingi matahari. Ini juga sering disebut dengan kubah cahaya 99 Asmaul Husna. Banyak pengunjung yang kesini karena penasaran ingin melihat keindahan desain arsitektur dari masjid ini. Bahkan karena sangat megahnya, sang arsitektur masjid bernama Isandra Matin Ahmad mendapatkan penghargaan tertinggi, yaitu Venice Biennale Arsitektur di Venice, Italia.
Sahabat EXP juga dapat melihat rumah adat Lampung di sekitar masjid di Islamic Center Tuba Barat ini. Terletak di sebelah Masjid Agung, nama rumah adat Lampung ini bernama Sesat Agung Bumi Gayo. Dibangun dengan desain yang berbeda, yaitu menggabungkan 4 rumah besar yang memiliki makna 4 marga besar yang ada di tulang bawang. Di sekitar komplek masjid terdapat danau buatan yang tak kalah memesona. Danau ini sangat luas karena terbentang panjang di halaman Islamic Center yang dihuni dengan ikan-ikan hias cantik. Semakin Masya Allah dengan adanya taman indah yang bisa digunakan untuk bersantai atau sekedar berfoto selfie. Istana Kerajaan Tulang Bawang. Sebelum Mimin bahas rekomendasi tempat ikonik tulang bawang yang pamungkas ini, disclaimer dulu ya sahabat EXP. Yang mau Mimin spill kali ini berisikan sedikit informasi dari beberapa tempat. Jadi bukan satu tempat saja, karena peninggalan kerajaan tulang bawang tersebar di beberapa titik dan seluruhnya sangat ikonik. Jadinya Mimin gak bisa nih kalau salah satu titik saja yang dibahas. Jadi kalau nanti perlu di-spill detailnya, bagi tahu Mimin aja ya. Kita bikin versi lengkap masing-masing peninggalan Istana Kerajaan Tulang Bawang. Nah, jauh sebelum Indonesia berbentuk republik, negara ini mengalami masa-masa di mana beberapa daerah dikuasai oleh kerajaan-kerajaan. Jejak-jejak kerajaan di Nusantara masih dapat kita lihat di masa kini, walau sudah berusia ratusan tahun dan dalam keadaan yang tak utuh. Salah satunya peninggalan kerajaan tulang bawang. Sisa-sisa kerajaan yang konon telah ada sejak sebelum abad ke-7 ini tersebar di beberapa tempat di Indonesia. Beberapa situs masih dapat diakses dan ditemui oleh masyarakat. Catatan dan bukti sejarah tentang keberadaan kerajaan tulang bawang masih sangat bias dan perlu digali lebih banyak mengenai sejarahnya. Beberapa peninggalan sejarah dari kerajaan ini bisa kita lihat sebagai bukti bahwa di wilayah ini pernah terdapat sejarah panjang yang tak bisa dilepaskan dari tulang bawang. Meski eksistensi kerajaan tulang bawang masih samar, kota Menggala memiliki peninggalannya tersendiri, seperti makam Minak Sengaji dan Minak Ngegulung Sakti ini yang merupakan makam yang ada di Menggala dan dikeramatkan penduduk setempat. Orang-orang setempat meyakini mereka adalah nenek moyang orang Menggala. Lalu ada Masjid Kibang yang merupakan jejak nyata pengaruh Islam di kota Menggala. Masjid ini didaulatkan sebagai masjid tertua yang ada di kota Lampung. Berikutnya, rumah kediaman Pangeran Wangsakerta. Rumah ini dibangun pada tahun 1879 menggunakan kayu tembes dengan dilengkapi berbagai macam interior serta furnitur bergaya abad ke-18 dan abad ke-19. Perabotannya pun berusia sangat tua serta mengandung nilai sejarah tentunya. Berikutnya ada peninggalan yang bisa dibilang masih ada denyut kehidupannya, yakni Pasar Lama dan Kampung Bugisan. Yaps, peninggalan satu ini cukup unik karena berbentuk perkampungan. Namun sebelum menjadi kampung, tempat ini tadinya adalah sebuah pasar tradisional. Pasar ini terdiri dari 2 lantai dan menjual segala macam keperluan masyarakat. Hal ini membuat Pasar Lama menjadi tempat roda perekonomian warga tulang bawang. Dilihat dari sejarah, lokasi, dan peninggalan kerajaan tulang bawang, sampai detik ini masih banyak sekali informasi kerajaan yang belum bisa diungkapkan, bahkan oleh para ahli dan pemerintah kabupaten. Karena itulah kerajaan tulang bawang dianggap sebagai sejarah yang hilang. Sepertinya Mimin tertarik nih buat mencari tahu lebih banyak tentang kerajaan tulang bawang. Kalau sahabat EXP gimana? Nah, itu dia sahabat EXP, 7 tempat wisata paling ikonik dan menarik di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung versi EXP Channel. Untuk harga dan ketentuan sewaktu-waktu bisa berubah ya. Jadi pastikan sahabat EXP cek and recheck dulu ke site atau kontak personnya. Ada tips nih dari Mimin, selama berwisata atau dimanapun sahabat EXP berada, jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dan mematuhi aturan yang ada. Bagi sahabat EXP yang ingin berbagi cerita liburannya, Mimin tunggu di kolom komentar ya. Thank you for watching, bye-bye.